Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mariana. Saya dari kelas 6A Sendra Tasik Tari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Manajemen Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya akan membacakan yang tentang manajemen bimbingan dan konseling. Abstrak atau ringkasannya, kegiatan bimbingan dan konseling memegang peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan karakter siswa. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan dan konseling harus ditata dan dikelola secara sistematis dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, pelaksanaan, keempat, evaluasi, kelima, faktor penunjang dan penghambat, dan keenam, peserta didik, metode. Hasil yang dicapai dari manajemen bimbingan dan konseling dalam pendidikan karakter peserta didik. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi atau menyalin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling dalam pendidikan karakter peserta didik telah berjalan cukup baik, yang ditujukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada perencanaan secara administrasi sudah cukup baik. Yang kedua, pengorganisasian dilakukan sistem koordinasi baik antara guru bimbingan dan konseling dengan guru-guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Yang ketiga, pelaksanaannya disesuaikan dengan program-program yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang keempat, evaluasi dilakukan dalam bentuk laporan. Kelima, faktor penunjangnya yaitu pemahaman bimbingan konseling ke seluruh aktivitas akademik baik. Sementara faktor penghambatnya kurangnya sumber daya manusia, penyebabnya kurang optimalnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Dan yang keenam, hasil yang dicapai dilihat dari perubahan tingkah laku peserta didik dan peserta didik. Selanjutnya, pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu unsur penting dalam pengembangan kualitas seseorang. Dengan adanya hal itu, setiap individu dapat berkembang baik dalam wawancara keilmuan maupun potensi yang dimiliki. Dalam Kamus Besar Indonesia, pendidikan ialah suatu cara untuk mematangkan individu dengan adanya usaha pengajaran dan penelitian dalam proses perubahan tingkah laku individu atau kelompok. Dan kurangnya potensi atau kemampuan individu, terutama dalam kematangan psikopositual, disebabkan oleh pendidikan yang mengabaikan adanya bimbingan dan hanya berfokus pada administrasi serta pengajaran yang diberikan. Seseorang individu hanya akan cerdas dan tampil secara akademik saja dan kurang secara psikosopitual. Dan bimbingan konseling adalah proses interaksi di mana suatu orang adalah lainnya berusaha untuk memahami dan menemukan masalahnya. Dalam hal ini, konseling memiliki pengertian bahwa adanya interaksi baik antara konselor ataupun klien, di mana konselor berusaha untuk membantu menemukan serta memahami masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya masalahnya. Selanjutnya, metode. Metode penelitian digunakan bersifat deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
atau penyalinan. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya sebagainya secara holistik, serta dengan cara deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata-kata yang diuraikan pada konteks khususnya yang alamiah dengan pemanfaatan metode alamiah ataupun teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Manajemen bimbingan dalam konseling dilaksanakan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan arah kepada dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari bimbingan dan konseling itu sendiri yaitu fokus terhadap perkembangan peserta didik dalam pelaksanaannya secara teknik. BK menghubungi guru atau wali kelas atau BK terjun langsung menemui peserta didik maupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan bahwa BK tidak masuk pada program kurikulum yang sedang berlaku. Sedangkan untuk evaluasi bimbingan dan konseling dilakukan bersama dengan kepala sekolah. Adapun nilai-nilai karakter yang diterapkan yaitu dalam disiplinnya religius, tawakal, rasa hormat, sosialisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti sholat zuhur berjamaah, dan kegiatan khususnya karakter seperti camping yang diadakan khususnya untuk melatih rasa percaya diri, kedisiplinan, serta melatih mental peserta didik, dan ekstrakurikuler yang menunjang pada pembentukan karakter peserta didik. Pada perencanaan bimbingan dan konseling, langkah awal yang dilakukan adalah analisis kebutuhan peserta didik. Hal ini dilakukan dengan alat-alat bimbingan konseling seperti ITP dan DCM. Dalam rumusan tujuan yang dilakukan yaitu berpacu pada perkembangan peserta didik. Sederhananya, peserta didik pada usia SMA atau MA sedang dalam tahap perkembangan. Pada tujuan dan landasan layanan bimbingan konseling yaitu terpacu pada perkembangan peserta didik. Sederhananya, peserta didik pada usia SMA atau MA dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, pihak BK di sekolah harus fokus pada perkembangan peserta didik. Karena dalam masa perkembangannya peserta didik bukan hanya membutuhkan ilmu-ilmu keterapan akademik saja, melainkan dibantu dengan adanya bimbingan sesuai tahapan perkembangan peserta didik. Pada dasarnya peserta didik pada usia remaja membutuhkan balasan poin. Kebutuhan dari 11 poin tersebut disebut pihak BK berkecimpungan di dalamnya, sehingga peserta didik yang lulus dari kemampuan berkembang menjadi pribadi yang paripurnanya, artinya bertambah dari segi ilmu pengetahuan sosial maupun kepribadiannya. Maka peran BK sangat penting karena dalam dunia pendidikan unsur penting dari pendidikan itu. Kesimpulannya yaitu perencanaan bimbingan dan konseling dalam pendidikan karakter peserta didik dilakukan dengan analisis kebutuhan peserta didik, penentuan tujuan, penentuan jenis, teknik dan strategi kegiatan BK, serta penentuan waktu, tempat, dan fasilitas dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling.
Pengorganisasian bimbingan dan konseling dalam pendidikan karakter peserta didik ini bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama semua guru, bimbingan dan konseling, melainkan menjadi tanggung jawab semua guru. Adanya sistem koordinasi atau kerjasama baik antara guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas ataupun guru mata pelajaran menjadikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling lebih efektif. Selanjutnya, pelaksanaannya bimbingan dan konseling sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 111 Tahun 2004 yang meliputi layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik, dan dukungan sistem. Selain itu, pelaksanaan bidang layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai rumusan kebutuhan mencakup aspek pribadi, sosial, pelajaran, kasil peserta didik. Guru BK harus pandai mendekati peserta didik baik secara pendekatan emosional. Setiap guru memiliki cara masing-masing dalam mendidik peserta didiknya. Pelayanan utama bimbingan dan konseling yang diberikan berupa pelayanan informasi. Hal ini dikarenakan dalam pelayanan informasi dibuka mengenal informasi-informasi penting yang berkaitan dengan peserta didik, seperti informasi pendidik selanjutnya atau karir. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.